Hai Sobat UMP. Kalian pernah denger nggak sih hutan mangrove? Atau kalian pernah main ke sana? Itu loh hutan yang ada di tepi pantai. Ternyata hutan ini bukan hanya sekedar hutan, melainkan menyimpan banyak misteri. Salah. Hutan mangrove ini ternyata bukan hanya sekedar hutan, melainkan juga tempat tinggal berbagai flora dan fauna. Keberadaan hutan mangrove bukan hanya saja untuk tempat tinggal flora dan fauna, melainkan keberadaan hutan mangrove juga bisa menjadi penyeimbang antara ekosistem perairan. Hutan mangrove mampu menahan gelombang dan angin yang datang dari arah laut, agar tidak langsung menembus daratan, sehingga mampu melindungi pemukiman, pertanian, dan fasilitas lainnya. Untuk melakukan observasi kali ini, kami dari kelompok 3 melaksanakan observasi di hutan mangrove Kebumen. Di sini adalah tempat yang dekat dengan Pantai Jetis. Hutan mangrove ini terletak di Jalan Ayah Karangbolong Argopeni, area Sawah Jetis, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk melakukan observasi, kami melakukan perjalanan selama 1 jam 7 menit dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto menuju hutan mangrove di Kebumen. Berikut adalah kumpulan foto dan video dari pengunjung hutan mangrove yang berada di Google Map. Mari kita saksikan bersama-sama. Tahukah kalian apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem yang terbentuk dari interaksi dari lingkungan atau wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya interaksi antara sebuah komponen, baik komponen biotik maupun komponen abiotiknya yang ada di dalam lingkungan tersebut. Semua komponen tersebut akan menciptakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan mencakup berbagai elemen yang bekerja sama untuk mendukung kehidupan dan sekaligus dapat ditemukan di berbagai lingkungan, baik alami maupun buatan. Jadi, apakah kalian tahu apa itu ekosistem mangrove? Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang terdiri dari sekelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah pasang surut air laut ataupun daerah pesisir pantai. Komponen biotik adalah komponen yang mencakup semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Baik itu diantaranya ada manusia, tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Komponen biotik ini dapat dibagi menjadi ke dalam 3 kategori utama berdasarkan peran dan fungsinya, yaitu ada produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai, yang nantinya akan dijelaskan pada bagian rantai makanan. Selanjutnya, ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah unsur-unsur yang tidak hidup, namun sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dalam suatu ekosistem tersebut. Di antaranya ada air, suhu, tanah, cahaya matahari, iklim, dan kelembaban. Dari adanya komponen biotik dan abiotik ini tentu memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Di antaranya ada interaksi energi. Komponen biotik yang bergantung pada komponen abiotik untuk mendapatkan energi dan nutrisinya. Misalnya, pada tumbuhan yang menjadi produsen akan memerlukan cahaya matahari, air, kelembaban untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen maupun makanan untuk organisme lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis dan ciri-ciri mangrove yang umum ditemui di Indonesia. Setidaknya ada 4 jenis mangrove yang umum ditemui. Pertama, ada Avicennia atau api-api. Avicennia ini dikenal dengan kemampuannya yang beradaptasi dalam kondisi lingkungan yang keras, termasuk genangan air dan kadar garam yang tinggi. Ketika pohon mengalami kerusakan, si Avicennia ini akan tumbuh tunas baru dan kembali menjadi pangkal batang. Dengan ciri yang menonjol, memiliki akar napas yang berbentuk seperti paku atau pensil yang menjulang ke atas permukaan lumpur. Akar ini berfungsi untuk menambahkan oksigen dari udara, mengingat habitatnya yang tergenang dengan air. Kemudian, tinggi pohon dari jenis Avicennia ini mencapai tinggi antara 5 hingga 20 meter dengan batang yang berwarna hijau dan keabu-abuan. Yang kedua ada jenis Rhizopora, biasa disebut dengan pohon bakau atau jangkang.
Ciri utamanya memiliki akar napas yang menjulang ke atas dan berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara, dengan akar ini mencapai ketinggian hingga 5 meter di atas permukaan tanah. Ketinggian jenis Rhizopora ini memiliki ketinggian lebih tinggi dari Avicenna, yang dimana mencapai ketinggian 30 meter. Dan jenis Rhizopora ini yang kami temukan di lahan basah mangrove Muara Kali Ijo yang kami observasi kemarin. Yang ketiga ada jenis Bruggeria. Bruggeria ini memiliki ciri yaitu akar lutut yang menjulang ke atas, dengan akar papan yang melebar di bagian pangkal batang untuk memberikan dukungan tambahan dan membantu dalam penyerapan nutrisi. Kemudian, tinggi pohon jenis ini pun tidak setinggi dengan jenis sebelumnya yaitu Avicenna dan Rhizopora. Bruggeria ini hanya dapat mencapai tinggi antara 15 hingga 36 meter saja, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungannya. Yang terakhir ada jenis Nipah fruticans, yang dikenal sebagai pohon nipah dan satu-satunya menjadi anggota genus nipah yang termasuk ke dalam Araceae atau palem. Ciri yang menonjol dari jenis mangrove ini yaitu karena morfologinya yang berbentuk seperti pohon kelapa, baik dari daunnya maupun struktur batangnya. Bentuk daunnya ini termasuk ke dalam menyirip, dengan panjang mencapai 7-9 meter dan tangkai daun memiliki panjang sekitar 1-1,5 meter. Jenis Nipah fruticans ini tumbuh di daerah rawa yang terpengaruh oleh pasang surut dan seringkali dapat tumbuh di tepi sungai maupun laut yang kaya akan lumpur. Setelah melakukan observasi, setidaknya kelompok kami menemukan 16 jenis mangrove yang kami temukan di kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove Muara Kali Ijo di Kabupaten Kebumen. Jenis-jenis hewan yang ada di ekosistem mangrove. Yang pertama yaitu ada Tacubaya dosumeri, adalah jenis kerang yang sering ditemukan hidup menempel pada akar mangrove atau objek keras lainnya di sekitar ekosistem mangrove. Ciri-ciri dari Tacubaya dosumeri yaitu yang pertama, cangkangnya yang unik. Salah satu ciri khas Tacubaya dosumeri adalah cangkangnya yang seringkali berwarna cerah dan memiliki garis-garis yang menarik. Warna cangkang ini bervariasi, mulai dari putih, krem, hingga coklat tua. Yang kedua, ada bentuk cangkang. Bentuk cangkang Tacubaya dosumeri umumnya berbentuk memanjang dan sedikit melengkung. Bentuk ini memungkinkan mereka menempel dengan kuat pada substrat. Tacubaya dosumeri adalah hewan filter, feeder, artinya mereka menyaring makanan dari air laut. Makanan utama mereka adalah plankton dan partikel organik lainnya yang terbawa arus. Baik, selanjutnya ada kelomang mangrove atau si penghuni cangkang. Kelomang mangrove adalah jenis krustasea yang terkenal dengan kebiasaan uniknya, yaitu membawa cangkang siput kosong sebagai rumahnya. Cangkang ini berfungsi sebagai perlindungan bagi tubuhnya yang lunak. Ciri-ciri kelomang mangrove yang paling unik yaitu kelomang mangrove. Ciri paling khas dari kelomang mangrove adalah cangkang siput kosong yang mereka bawa. Cangkang ini akan mereka ganti seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Yang kedua yaitu capit. Kelomang memiliki sepasang capit yang digunakan untuk berbagai aktivitas seperti makan, menggali, dan mempertahankan diri. Salah satu capit biasanya lebih besar dari yang lain. Yang ketiga yaitu ada kepiting bakau atau feeder crab. Kepiting bakau adalah jenis kepiting yang sering ditemukan di ekosistem mangrove. Mereka hidup berkelompok di daerah pasang surut dan sangat mudah dikenali karena memiliki capit jantan yang jauh lebih besar dari capit betina. Panjang tubuh rata-rata berkisar antara 2-40 cm. Adaptasi yang unik dari ini adalah lubang sarang digunakan untuk berlindung dari predator dan menyimpan cadangan air untuk menjaga kelembaban. Selanjutnya yang kedelapan ada Cassidula angulifera. Ciri khas dari Cassidula angulifera adalah cangkang yang keras ini berfungsi melindungi tubuh siput dari predator dan kondisi lingkungan yang keras. Cassidula angulifera memiliki insan yang memungkinkan mereka bernafas di dalam air, dan kaki yang kuat yang memungkinkan mereka merayap di permukaan yang tidak rata seperti akar mangrove atau rumput. Yang kesembilan ada semut rangrang atau Oecophylla samaragda. Semut rangrang yang dikenal dengan nama ilmiah Oecophylla samaragdina adalah spesies semut tropis yang sering ditemukan di ekosistem mangrove, hutan tropis, dan area perkebunan. Semut ini terkenal karena kemampuan mereka membangun sarang dari daun yang dirangkai menggunakan sutra yang dihasilkan larvanya. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai predator alami yang efektif di ekosistem tempat mereka hidup. Sarang semut rangrang sangat khas dan mudah dikenali. Sarang ini berbentuk seperti bola besar yang terbuat dari daun-daun yang dijahit menggunakan benang sutra. Rangrang membantu menyebarkan benih tumbuhan mangrove dengan membawa biji-biji tersebut ke dalam sarangnya. Yang ke-10 yaitu ada ikan gelodok atau mudskippers dengan nama ilmiah Periophthalmus sp.
Ikan gelondok adalah kelompok ikan yang telah beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan pasang surut, terutama di hutan mangrove. Salah satu ciri khas ikan gelondok adalah matanya yang besar dan menonjol di atas kepala. Mata ini memungkinkan mereka melihat di atas permukaan air dan di daratan. Sirip dada berfungsi sebagai kaki. Sirip dada ikan gelondok telah berevolusi menjadi organ yang kuat dan fleksibel, sehingga mereka bisa untuk berjalan, lompat, atau bahkan memanjat pohon mangrove. Ikan gelondok adalah hewan amfibi, artinya mereka dapat hidup di air maupun di darat. Untuk pertahanan diri, ikan gelondok melindungi diri dari predator. Ikan gelondok sering mengubur diri di dalam lumpur atau bersembunyi di balik akar mangrove. Selanjutnya ada udang pistol atau Alpeus sp. Udang pistol adalah kelompok udang yang memiliki ciri khas paling mencolok, yaitu salah satu capitnya yang jauh lebih besar dibanding capit lainnya. Capit besar ini berfungsi sebagai pistol, sehingga mereka sering disebut sebagai udang pistol. Ada jenis-jenis jamur yang ditemukan pada ekosistem mangrove. Yang pertama ada Chochyena tricoloma. Jamur ini dikenal dengan bentuk tubuh buahnya yang menyerupai mangkuk atau cawan, berwarna oranye di bagian dalam dan memiliki permukaan luar yang licin serta berbulu putih. Chochyena tricoloma tumbuh di kayu lapuk, baik secara soliter maupun berkoloni. Jamur ini sering ditemukan pada ranting dan dahan kayu yang membusuk, serta dapat tumbuh di tempat-tempat lembab. Sebagai saprofit, jamur ini berperan dalam penguraian bahan organik di lingkungan hutan. Yang kedua ada Silaria hypoxylon, dikenal dengan nama jamur tanduk rusa dan jamur tembakau lilin, yang memiliki tubuh buah berbentuk silindris yang panjang, seringkali menyerupai jari dengan ujung yang menyerupai tanduk. Pada fase awal, jamur ini berwarna putih keabu-abuan, kemudian berubah menjadi hitam saat matang. Selanjutnya ada jamur Aleuria aurantia, dikenal dengan sebutan jamur kulit jeruk karena bentuk mangkuknya yang menyerupai kulit jeruk. Dengan warna oranye cerah yang mencolok, jamur ini tidak memiliki tangkai, lamina, atau cincin. Apa itu rantai makanan? Nah, seperti yang kita tahu bahwa rantai makanan dalam ekosistem mangrove adalah urutan interaksi antar berbagai organisme yang menunjukkan aliran energi dan nutrisi dalam habitat mangrove. Rantai makanan ini menggambarkan bagaimana tumbuhan sebagai produsen menyuplai energi kepada konsumen yang lebih tinggi dalam rantai makanan, termasuk herbivora, karnivora, dan pengurai. Lalu, apa sih jaring-jaring makanan itu? Nah, jaring-jaring makanan adalah suatu representasi grafis yang menggambarkan hubungan interaksi antara berbagai organisme dalam ekosistem. Ini menunjukkan bagaimana energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya melalui berbagai tingkatan. Adapun tingkatan atau komponen dalam rantai makanan, yang pertama ada produsen. Produsen itu adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri dan sumber makanan bagi organisme lain. Yang kedua ada konsumen primer. Konsumen primer itu adalah organisme dalam ekosistem yang memakan produsen untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Lalu, yang ketiga ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder itu adalah organisme yang memakan konsumen primer untuk mendapatkan energi. Yang keempat ada konsumen tersier. Konsumen tersier itu adalah predator puncak yang memakan konsumen sekunder. Lalu yang kelima ada pengurai. Pengurai itu adalah organisme yang memecah bahan organik mati, menguraikan sisa-sisa organisme dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Nah, di sini ada rantai makanan dalam ekosistem mangrove. Pohon mangrove yang menjadi produsen utama dalam ekosistem mangrove, tanaman ini juga menyediakan habitat dan makanan bagi berbagai organisme lain. Lalu, pohon mangrove ini dimakan oleh kepiting dan udang. Kepiting dan udang yang berperan sebagai konsumen primer yang memakan daun dan akar tanaman mangrove. Mereka berperan penting dalam mengubah energi yang tersimpan dalam tanaman menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh konsumen berikutnya. Kepiting dan udang dimakan oleh burung bangau. Burung bangau ini berperan sebagai konsumen sekunder yang memakan konsumen primer. Burung bangau mendapatkan energi dengan memangsa kepiting dan udang dan seringkali menjadi makanan bagi predator yang lebih besar. Burung bangau akan dimakan oleh elang. Elang yang memiliki peran sebagai konsumen tersier yang berada di puncak rantai makanan yang memainkan peran penting dalam mengontrol populasi hewan yang lebih kecil. Lalu, elang diuraikan oleh jamur. Jamur yang berperan sebagai pengurai, mereka menguraikan sisa-sisa organisme mati dalam material organik lainnya. Proses penguraian ini menghasilkan nutrisi yang kembali ke tanah, membantu menyuburkan tanaman mangrove dan mendukung pertumbuhan tanaman baru. Adapun simbiosis dari rantai makanan mangrove, yaitu yang pertama ada tanaman mangrove yang berperan sebagai produsen utama yang menyediakan oksigen dan habitat bagi berbagai spesies seperti burung dan kepiting.
Mereka bisa terlibat dalam hubungan dalam simbiosis mutualisme dengan berbagai organisme seperti burung yang membantu mengendalikan serangga. Lalu ada kepiting yang berperan sebagai konsumen primer yang memakan sisa-sisa organik bagian tanaman mangrove dan detritus yang dihasilkan oleh tanaman mangrove. Mereka membantu mendaur ulang bahan organik yang meningkatkan kesuburan tanah, maka kepiting terlibat dalam hubungan simbiosis mutualisme. Udang berperan sebagai konsumen primer yang berlindung di akar mangrove mendapatkan perlindungan. Ini bisa dianggap sebagai simbiosis komensalisme, di mana penghuni mendapatkan manfaat tanpa merugikan mangrove. Burung bangau yang berperan sebagai konsumen sekunder yang memakan kepiting dan udang, yang berfungsi sebagai pengendali populasi hama. Hubungan ini adalah simbiosis mutualisme, karena burung bangau mendapatkan makanan dan tanaman mangrove terlindungi dari kerusakan. Elang yang berperan sebagai konsumen tersier ini memangsa hewan kecil seperti burung bangau. Dengan memangsa spesies ini, elang akan membantu mengendalikan populasi hewan yang mungkin menjadi hama bagi tanaman mangrove. Maka, elang terlibat dalam hubungan simbiosis mutualisme. Lalu, yang terakhir ada jamur yang berperan sebagai pengurai atau decomposer yang menguraikan sisa-sisa tanaman dan hewan mati, mengubahnya menjadi nutrisi yang dapat diserap kembali oleh tanah. Proses ini mendukung pertumbuhan tanaman mangrove dan meningkatkan kesuburan tanah. Maka, jamur terlibat dalam hubungan simbiosis mutualisme. Nah, lalu di sini ada jaring-jaring makanan dalam ekosistem mangrove. Pohon mangrove sebagai produsen utama dalam jaring-jaring makanan mangrove ini akan dimakan oleh kepiting, dan kepiting akan dimakan oleh cumi-cumi dan burung bangau. Cumi-cumi akan dimakan oleh ikan besar dan ular. Selanjutnya, ikan besar akan diuraikan oleh jamur. Rumput laut akan dimakan oleh udang, lalu udang akan dimakan oleh kepiting dan ikan kecil. Dan ikan kecil akan dimakan oleh 3 spesies, yaitu cumi-cumi, burung bangau, dan elang. Burung bangau sendiri akan dimakan oleh elang dan diuraikan oleh bakteri. Lalu ada fitoplankton yang akan dimakan oleh udang dan zooplankton. Zooplankton sendiri akan dimakan oleh ikan kecil, dan ikan kecil akan dimakan burung bangau, lalu burung bangau akan dimakan oleh buaya dan diuraikan oleh bakteri maupun cacing. Adapun kesimpulannya, yaitu Tumbuhan mangrove ini memiliki kemampuan yang unik, yaitu kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang kaya akan garam dan tergenang dengan air, yang menjadikannya salah satu habitat yang paling produktif dan penting di dunia ini. Selanjutnya, ekosistem mangrove ini juga menyediakan habitat bagi berbagai spesies, termasuk ikan, burung, kepiting, dan organisme lainnya, sehingga ekosistem mangrove ini berkontribusi pada keanekaragaman hayati global. Selain itu, mangrove juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di laut. Di antaranya sebagai pelindung pantai dalam mengurangi erosi pantai dan melindungi daratan dari gelombang laut. Kemudian, juga menjadi tempat pemijahan atau pengasuhan bagi banyak spesies dan hewan akuatik lainnya. Kemudian juga sebagai penyaring nutrisi yang dapat menyaring polutan dari air sebelum mencapai laut.